Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Nurul Hidayati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Rumah Tangga. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ayesa Ganiadana Fazilatunisa dengan akhiran NIM 128. Di sini saya mengambil argumentasi esai pada LKM yang kedua, di mana kelompok saya mendapatkan bagian yaitu penguat rasa. Nah, jadi di sini saya mengambil penguat rasa dengan judul pengaruh MSG atau monosodium glutamat terhadap gangguan kognitif pada anak-anak. Nah, apa sih MSG itu? Kok banyak banget ya yang mengkonsumsi? Dan pastinya para ibu-ibu nih di dapur pasti ada yang namanya MSG. MSG atau monosodium glutamat merupakan zat aditif makanan yang sering ditambahkan pada produk pangan, baik di rumah tangga hingga di industri pangan. Nah, MSG adalah garam natrium dari asam glutamat yang terdiri dari 78% glutamat, 12% natrium, dan 10% air. Nah, glutamat inilah yang memberikan rasa umami pada makanan. Nah, rasa umami memiliki karakteristik yang kompleks, tidak kuat, tetapi dapat bertahan lama. Nah, MSG sendiri ini banyak dikonsumsi karena dia dapat memancing air liur serta memicu rasa lapar. Hal ini yang menyebabkan orang bisa mengkonsumsi MSG lebih dari 1 kali dalam sehari. Dan pastinya kemungkinan ketika makanan yang dikonsumsi kebanyakan nih pasti mengandung MSG nih. Nah, MSG sendiri terdiri dari NaCl dan C5H9NO4. MSG merupakan garam natrium dari asam glutamat yang merupakan salah satu asam amino non-esensial yang paling berlimpah dan terbentuk secara alami. Nah, ia biasanya dikenal dengan namanya micin. Terdiri dari apa sih? Terdiri dari 1 ion hidrogen dari gugus OH- yang berkaitan dengan atom Si-alfa dari asam amino yang digantikan oleh ion natrium. Nah, kenapa sih kebanyakan orang selalu menambahkan MSG pada makanan? Why? Nah, karena MSG ini dapat memberikan citra rasa yang lebih lezat dan memberikan bisa menjadi penyedap rasa, memberikan rasa umami pada makanan. Nah, rasa inilah yang membuat anak-anak nih terutama, tapi nggak selalu anak-anak, mungkin remaja dan kalangan dewasa juga akan lebih tergiur jika ada tambahan MSG-nya karena dapat meningkatkan citra rasanya, sehingga nafsu makannya lebih tinggi ketika memakan makanan yang mengandung MSG. Lalu apa ya dampaknya, terutama pada anak-anak? Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apa sih dampak konsumsi MSG yang berlebihan pada anak-anak? Oke, di sini saya menyantumkan dua, yaitu pada kondisi anak normal dan kondisi anak yang mengidap autis. Nah, yang pertama pada anak normal, dampaknya yang pertama banyak sel neuron yang mati, maka fungsi otak pun bisa menurun. Lalu yang kedua akan mempunyai tingkat eksitoksin atau keracunan 6 kali lebih besar. Lalu selanjutnya penurunan fungsi kognitif otak anak, logis, mengambil keputusan, merekam informasi ke dalam ingatan, dan kemungkinan itu akan menjadi penurunan. Selanjutnya yaitu dampaknya pada anak autis spectrum disorder atau ADS. Yang pertama, kematian sel pada neuron otak yang memperburuk gangguan saraf degeneratif seperti autis. Yang kedua, mengganggu masalah belajar, perilaku memori, dan defisiensi kognitif dan sosial. Dan yang terakhir, penurunan aktivitas saraf ini menyebabkan fungsi otak dan kognitif pada anak ASD menurun. Jadi, ketika anak ASD ini yang mengkonsumsi MSG, kemungkinan akan terjadi penurunan. Dan perlu diketahui bahwasanya anak autis ini sedikit alergi terhadap makanan-makanan yang mengandung MSG seperti itu, sehingga terutama pada anak
anak autis harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan, harus mengecek kandungannya terlebih dahulu. Nah, ada beberapa misinformasi terhadap anak-anak yang mengkonsumsi MSG pada anak normal dan pada anak autis. Yang pertama yaitu pada anak normal. Apa sih misinformasinya? Nah, yang pertama pada anak normal, MSG dapat menyebabkan kerusakan otak permanen pada anak normal. Lalu MSG dapat membuat anak menjadi hiperaktif. Lalu selanjutnya misinformasi pada anak autis, yaitu konsumsi MSG pada anak autis atau ASD itu memperburuk gejala autisme seperti hiperaktivitas atau gangguan perilaku. Nah, MSG ini membuat anak menjadi hiperaktif. Lalu anak dengan autis harus sepenuhnya menghindari MSG. Oke. Selanjutnya yaitu regulasinya terhadap anak yang normal. MSG ini sebenarnya aman dikonsumsi dalam jumlah wajar atau tidak melebihi ADI sesuai dengan rekomendasi BPOM, WHO, dan FDA. Jadi sebenarnya aman mengkonsumsi MSG asal bisa menyesuaikan ADI-nya. Selanjutnya yaitu regulasi terhadap anak autis. Autism Spectrum Disorder rentan terhadap efek buruk MSG karena adanya akumulasi glutamat yang memicu eksitotoksisitas otak yang memperburuk kemampuan belajar, perilaku, dan memori. Namun sebenarnya kemungkinan tidak semua anak autis ketika mengkonsumsi MSG langsung mendapatkan dampaknya. Jadi kondisi pada anak autis itu juga berbeda-beda seperti itu. Jadi ketika mau mengkonsumsi MSG ini mungkin bisa konsultasi terhadap dokternya, kondisi anaknya ini seperti apa, apakah aman ketika anak ini mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kandungan seperti kandungan MSG. Nah, pada slide ini yaitu dijelaskan batas konsumsi MSG atau monosodium glutamate. Bisa dikatakan aman konsumsi MSG ketika kita tidak melebihi batas konsumsinya. Nah, yang pertama di sini ada menurut BPOM, berapa sih konsumsi MSG yang diperbolehkan perharinya? Yaitu 2 hingga 2,5 gram MSG per harinya. Menurut WHO yaitu 120 mg per kilogram berat badan per hari. Menurut FDA 4-6 gram MSG per hari. Nah, di sini juga ada ADI-nya. Pada tahun 2006 EFSA mengeluarkan Acceptable Daily Intake atau ADI MSG yaitu sebesar 30 mg per kilogram berat badan hari dari asam glutamat. Nah, jadi setiap orang memiliki batas konsumsi MSG yang berbeda-beda. Jadi kita dapat menentukan berapa sih ya kira-kira batas aku boleh nih konsumsi MSG. Sampai berapa sih kan kayak gitu. Jadi kita bisa menghitung ADI kita atau Acceptable Daily Intake. Jadi otomatis ketika berat badannya lebih berat atau lebih besar kayak gitu ya, maksudnya lebih gemuk, dia akan memiliki batas konsumsi MSG yang lebih sedikit. Ada cara perhitungan ADI-nya. Dan kemungkinan untuk yang berat badannya lebih kecil atau lebih kecil, itu kemungkinan dapat diperbolehkan konsumsi MSG lebih. Kalau lebih gemuk, otomatis cenderung batas konsumsi MSG-nya ini lebih sedikit. Nah, selanjutnya di sini ada hasil penelitian Rangkuti pada tahun 2012. Nah, di sini penelitiannya ini melibatkan mencit. Jadi mencitnya ini diberikan MSG. Nah, hasilnya yaitu terjadi peningkatan mikronukleus jumlah pada 200 eritrosit polikromatik yang terdapat pada apusan tulang femur mencit. Nah, akumulasi glutamat yang melimpah dikatakan memiliki efek eksitotoksik pada otak. Ada hiperglutamatergi pada pregenual anterior cingulate cortex atau PACC. Anak dan remaja dengan ASD seperti itu. Jadi hasilnya Rangkuti ini melakukan penelitian dengan mencit dan ternyata pada mencit tersebut terjadi peningkatan itu tadi.
anak normal yang mengkonsumsi MSG? Nah, yang pertama, menurut hasil penelitian Wahyuni pada tahun 2017, yaitu angka penurunan fungsi kognitif sebesar 0,9% pada anak di bawah umur 5 tahun dan 1,94% pada anak umur 5-14 tahun. Dari hasil evaluasi langsung terhadap anak usia sekolah, angka kejadiannya 3,8 kali lebih tinggi. Jadi penelitian ini anak mengkonsumsi MSG dapat seperti itu. Selanjutnya yaitu menurut CIGMA 2022, makanan anak tidak dikontrol oleh orang tuanya. MSG yang diperbolehkan untuk konsumsi adalah 0-120 mg per kilogram berat badan per hari. Sementara perkiraan penggunaan MSG bisa mencapai 12 lebih dari 10 gram per hari secara mendunia. Sedangkan di Indonesia pada anak usia prasekolah mencapai 0,06 kg per hari, bahkan lebih. Seperti itu. Lalu di hasil data yang terakhir, konsumsi MSG yang berlebihan dapat meningkatkan impuls otak secara drastis, menyebabkan kelelahan otak yang ekstrim dan kematian sel neuron, yang pada akhirnya dapat menurunkan fungsi otak dan sangat berbahaya bagi perkembangan otak, terutama pada anak-anak. Jadi itu tadi ada 3 hasil riset dari saya yang menyatakan pada kondisi anak normal. Jadi ketika mengkonsumsi MSG memiliki beberapa dampak seperti itu. Karena kebanyakan anak di Indonesia ini mengkonsumsinya ternyata melebihi dari ADI yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya yaitu ada hasil data kondisi anak autis spectrum disorder atau ASD yang mengkonsumsi MSG. Di sini yaitu penelitian menurut Alfani, N tahun 2021. Di sini ternyata jadi ini penelitiannya itu dilakukan di SLB atau sekolah luar biasa di 2 sekolah dan dapat hasil yaitu 85,3% subjek mengkonsumsi MSG, 76,5% mengalami perilaku hiperaktif, 47,1% mengalami pencapaian belajar yang kurang. Untuk tabel kedua yaitu perbandingan distribusi dari hubungan konsumsi MSG dengan itu tadi. Yang pertama, 82,8% subjek mengkonsumsi MSG juga mengalami perilaku hiperaktif. Yang kedua, prestasi belajar kurang baik yang mengkonsumsi MSG terdapat 55,2% kurang. Diambil dari analisis Chi-square hubungan antara konsumsi MSG dengan perilaku hiperaktif, P sama dengan 0,037 dan ada hubungan antara konsumsi MSG dengan prestasi belajar 0,022 pada signifikansi 5%. Jadi dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pada anak AIDS yang mengkonsumsi MSG ternyata mempengaruhi pada kondisi hiperaktif mereka dan juga prestasi belajarnya. Kebanyakan anak yang mengkonsumsi MSG terjadi hiperaktif dan prestasi belajar yang kurang seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu beberapa alternatif dari konsumsi MSG ini. Nah, yang pertama kita bisa mengganti MSG ini menggunakan bahan-bahan alami seperti rempah-rempah, bawang putih atau bawang merah atau yang lain-lainnya. Pokoknya kita menggunakan rempah-rempah. Lalu kita bisa mengkonsumsi makanan yang bertanda MSG free atau tidak mengandung MSG. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dari argumentasi saya yaitu jadi konsumsi MSG yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan. Nah, dampaknya meliputi resiko obesitas, penurunan fungsi kognitif pada anak, kelelahan otak, hingga gangguan saraf seperti degeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, dan autis. Anak-anak, terutama mereka dengan autis spectrum disorder atau ASD, rentan terhadap efek buruk MSG karena
karena adanya akumulasi glutamat yang memicu eksitotoksisitas otak yang memperburuk kemampuan belajar, perilaku, dan memori.